Betul. Nah, cinta yang ditransaksikan itu pelacuran. Tapi di sini satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami gitu. Orang tua-tua kami terus namakan air ini jadi air Belanda. Keindahan Desa Saleman atau Negeri Saleman yang mirip pemandangan di Swiss. Kombinasi antara perbukitan batu karang megah dengan laut yang jernih, seolah membuat kita serasa berada di Eropa. Dari Pulau Ambon untuk menuju Desa Saleman, kami harus menyeberang menggunakan feri penyeberangan dari Pelabuhan Liang. Jadwal penyeberangan dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Namun di waktu tertentu, jadwal kapal bisa sampai jam 12 malam. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Waipirit, Desa Waipirit, Kecamatan Karyatu, Kabupaten Seram Barat. Sampai di sini, jangan lupa isi bensin terlebih dahulu, karena perjalanan berikutnya akan lebih panjang. Dalam perjalanan, kami melewati kawasan hutan lindung Manusela, Kabupaten Maluku Tengah. Secara resmi, Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1997 untuk melindungi area seluas 1.890 km persegi, mewakili 11% dari luas daratan Pulau Seram. Kita istirahat di tempat yang nggak tahu di mana ini, karena istri saya mual, kameramennya mual. Kurang lebih perjalanan mungkin 2 jam kita sampai ke Desa Saleman. Mana Pak? Pohon duriannya mana? Ngomong ke saya. Ini pohon durian. Jalan ke Saleman, guys. Setelah melewati perjalanan melelahkan, akhirnya kami tiba di Desa Saleman. Kami disambut hangat oleh Bapak dan Mama Piara yang sudah menyiapkan ikan bakar untuk makan malam nanti. Itu Ini kan malam 7 likur jadi soal terang, jadi bisa mantarnya malam 7 likur. Malam 7 apa? 7 likur Lailatul Qadar. Oh. Iya, terus Malam Lailatul Qadar. Jadi setiap Negeri Saleman, setiap rumah itu buat ketupat santan. iya. Pas malam Lailatul Qadar. Setiap rumah tuh, Mas. Iya, bikin? setiap rumah. Makan ketupat sama ikan. Oh, tapi setiap rumah kebiasaan nanti sebentar lagi dipasang lampu di masing-masing rumah. Oh gitu ya. Lampu pelita toh dibakar. Terus rangkaian kegiatannya nanti gimana, Mas? Ini di masjid Lailatul Qadar. Tapi masing-masing rumah toh turun sholat maghrib langsung bakar lampunya itu. Dalam kegiatan adat untuk peran ibu-ibu atau wanita di desa ini, apakah ada peran khususnya? Ibu-ibu itu menari, itu ada tari-tarian sawat, tahu? Menari sawat. Ada tari-tarian kahua itu ada.
Jangan abang sudah. Lampu apa tuh? Sudah tenang. Nelayan. Keesokan harinya kami diajak menuju Keramba Cinta. Ini tunggu. Ini dulu. Maaf. Jangan bilang maaf ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Keramba Cinta adalah salah satu destinasi wisata bahari yang populer di Maluku. Tepatnya terletak di Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Keramba Cinta di Desa Sawai, Maluku Tengah dirintis oleh seorang pemuda bernama Taha Bahmid. Dari tahun berapa nih, Bang? 26 Juli 2019. Rencana jadinya 26 Juli 2024. Ini belum jadi ya? Belum, 60% dari progres sekarang nih. Ini kan yang tadi saya bilang bukan keramba ikan. Jadi ikan bukan komoditi saya di sini. Ini kan keramba cinta. Jadi yang jadi komoditi malah cinta. Fly forever if you keep it tight. Dia berharap Keramba Cinta dapat menjadi destinasi wisata yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kalau di keramba ikan silahkan. Kalau keramba ikan kan yang dipelihara pasti ikan. Ada juga orang bikin keramba lobster, di mana lobster yang dipelihara. Ini kan keramba cinta, tempat di mana cinta yang kita budidayakan di sini. Cinta mengalami degradasi. Kalau dulu cinta itu kan masalah rasa, sekarang bergeser ke rasio. Bahkan cenderung transaksi. Betul. Nah, cinta yang ditransaksikan itu pelacuran. Cinta kalau bisa hilang, kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Iya betul. Kalau tinggal di sini itu terpengaruh. Kalau kita di air pasti kita basah. Ya kita tinggal di tempat di mana cinta dibudidayakan, jadi pikirannya itu positif saja gitu. Tapi di sini satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami gitu. Jadi, kalau nggak menyelam terus. Karena jarang itu orang punya pengalaman berenang sama ikan. Lebih banyak mereka punya pengalaman itu pacaran sama buaya. Tuh. Oke, terima kasih banyak Pak, Ibu semuanya. Sambil menikmati keindahan alam di sekitar, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Ora yang terkenal hingga mancanegara. Sayangnya pada saat itu Pantai Ora baru saja diterjang badai dan cuaca buruk hingga mengakibatkan kerusakan di beberapa tempat. Dan kebetulan situasi di sini yang saya lihat adalah kondisi dari dermaga yang terlihat ya bisa dibilang masih dalam tahap pembangunan karena tahun 2022 kemarin telah terjadi musibah ya. Waktu itu terjadi ombak yang menerjang beberapa perkampungan. Yang terkena dampak besarnya adalah di Pantai Ora. Air Belanda adalah sebuah objek wisata pantai yang berjarak kurang lebih 20 menit dari Pantai Ora. Pantai ini terkenal dengan keindahan alam yang masih alami. Dan paling unik adalah ada salah satu sungai kecil di mana airnya sangat dingin seperti es. Kita sudah sampai di air mata Belanda dan di sini airnya terkenal sangat dingin. Beda dengan air-air pada pantai yang lainnya. Kita bisa lihat perbandingannya. Contohnya di sini. Ini aliran sungai ini. Dari sepanjang aliran sungai ini semuanya airnya dingin semuanya. Kemudian air ini lari ke pantai.
Konon katanya zaman dulu air ini sering dipakai mandi oleh Belanda pada masa kolonial karena suhu air di sini yang dingin. Waktu Belanda jajah Indonesia, Belanda itu banyak di Maluku. Namun beliau itu senang mandi dari ini. Kemudian orang tua kami terus namakan air ini jadi air Belanda. Oke Pak, ada Itu ceritanya.